Halo teman-teman, salam sehat selalu. 9 kartu kuning mewarnai laga antara Leeds United dan MU di pekan ke-26 Liga Premier Inggris. Dari 9 kartu kuning itu, 6 diantaranya diterima pemain-pemain Leeds dan 3 oleh pemain-pemain MU. Hasil akhir kita sudah tahu, ya, 4-2 untuk kemenangan dari MU. Tapi kenapa ada 9 kartu kuning? Karena memang ini juga tidak bisa lepas dari lapangan yang basah licin, ya, sehingga pertandingan terlihat sangat keras, tackle-tackle berseliweran sepanjang laga. Karena sebelum pertandingan tuh sampai bahkan pertandingan berlangsung tuh hujan mengguyur Stadion Elland Road ini. Dan MU bermain saya pikir sangat taktis ya. Mereka boleh kalah sedikit dari Leeds dalam ball position, tapi lebih efektif di dalam mereka melancarkan serangan atau counter attack mereka berjalan dengan baik sekali. MU melancarkan memang hanya 15 tembakan, tapi ada 9 diantaranya on target. Sementara tuan rumah ada 6 saja on target dari 16 percobaan menembak mereka. Dan ini juga dipertontonkan penampilan gemilang dari kedua kiper. Ya. Meisler di bawah Mr. Leeds dan De Gea di bawah Mr. MU. Dan lagi-lagi kalau bicara De Gea selalu menjadi bintang, menjadi penyelamat bagi MU. Ya. Dari 6 on target Leeds itu ada 4 penyelamatan gemilang yang dilakukan De Gea, terutama menggagalkan tembakan dari Harrison di babak pertama, Joe Gerhardt di babak kedua, menit 61, menit 74 juga tembakan dari Matheus Glich dimentahkan oleh De Gea, menit 81 juga sebuah tembakan lagi diberikan oleh Glich, tapi digagalkan lagi oleh De Gea. Jadi memang De Gea ini penjaga gawang yang luar biasa dan beruntung MU memiliki seorang De Gea. Demikian juga dengan Meisler ya. Dari 9 tembakan MU on target ada 5 yang dia mentahkan, hanya 4 yang berbuah gol. Nah, kalau melihat di babak pertama saja memang wajar kalau MU akhirnya bisa mendapatkan 2 gol lewat tandukan Harry Maguire dan juga sundulan dari Bruno Fernandes di penghujung laga babak pertama. Namun sebelum itu mereka bisa mendapatkan peluang-peluang terbaik, Pogba, Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho. Ya. Banyak peluang yang mereka dapatkan. Tapi dengan 2 keunggulan, 2 gol yang mereka terima dan mereka unggul di babak pertama, sepertinya bagi MU ini sudah enak. Mereka berada di atas angin. Ya. Dan bagi tuan rumah, mereka perlu untuk mencari solusi. Dan ini yang dilakukan oleh pelatih Marcelo Bielsa. Ya. Dia melihat memang di lini serang itu tidak begitu efektif. Finishingnya buruk, ya, atau penyelesaian akhir dari Leeds. Sehingga dia menarik Harrison keluar dan memasukkan Rafinha untuk biar lini serang di sini lebih kuat. Joe Gerhardt juga masuk dengan mengorbankan seorang pemain belakang, Diego Llorente. Nah, biasa tadinya memain dengan 4 back sejajar mereka. Ya. Ketika Llorente keluar, tinggal ada 3 pemain yang ada di belakang, Struijk, Dallas, dan juga Ayling. Dan ini membentuk 3 pemain belakang mereka. Ini apa boleh buat? Ini harus dilakukan. Karena mereka butuh untuk bisa mengejar gol. Sudah 2 gol mereka ketinggalan. Ini bermain di kandang. Dan 2 pergantian dari Bielsa ini bagus sekali. Ya, di babak kedua. Tidak sampai 10 menit bahkan. Mungkin hanya berjarak 9 menit. Leeds sudah menyamakan kedudukan. Dan gol itu hanya berselang 1 menit. Ya. Ketika Rodrigo bisa melepaskan tembakan spektakuler. Ya, dari jarak jauh. Dengan kaki kirinya. Itu menghujam dan gagal diselamatkan oleh De Gea. Ini membangkitkan semangat bagi Leeds dengan gol Rodrigo. Ya. Hanya berselang 1 menit, bagaimana Daniel James itu masuk dari sisi kiri, walaupun di sana ada Lingard dan Wan-Bissaka, dia masih bisa melihat celah untuk mengirimkan umpan bagus dan diselesaikan dengan sliding dari Rafinha. Skor 2-2 di babak kedua ini. Sangat cepat yang dilakukan ya. Dan memang membuahkan hasil. Namun istimewanya yang saya lihat ya, dari MU ini, mereka tidak panik. Dan ini yang membuat bagi Ralf Rangnick itu menenangkan timnya. Untuk lebih tenang walaupun mereka sudah unggul 2-0 dan disamakan 2-2. Waktunya masih panjang buat MU. Dan Rangnick ini memutar otak lagi tentunya. Untuk bagaimana mereka harus memaksakan bisa pulang ke Manchester ini dengan membawa 3 poin. Karena ini yang mereka butuhkan. Untuk membuat mereka tenang di posisi keempat. Karena kan ada tekanan dari West Ham,
ada tekanan dari Arsenal dan juga dengan Spurs. Makanya Rangnick ini coba untuk melihat sesuatu yang harus dia lakukan dengan menarik Paul Pogba. Dia memainkan strategi dia dengan 4-2-3-1. Tidak ada Dalot, tidak ada Telles. Luke Shaw dan Wan-Bissaka yang bermain di dua flank. Kemudian ada Lindelof dan Maguire. Nah, Pogba ini bermain dengan McTominay ya, di dua gelandang yang lebih bertahan. Karena di depan itu ada Jadon Sancho, ya. Kemudian ada Bruno Fernandes juga yang bermain di sana dengan Lingard yang dimainkan sebagai starter. Nah, Pogba ditarik keluar. Dia ingin mencari solusi dengan ada pemain yang bisa kuat dalam memegang bola untuk bisa mengatur ritme permainan. Dan masuklah Fred. Kemudian Lingard juga ditarik keluar. Dia memberikan kesempatan kepada Anthony Elanga, pemain muda ini untuk berada di depan. Dengan Fred masuk, semua menjadi cair. Permainan MU menjadi lebih hidup. McTominay lebih ke belakang sedikit dan bola selalu harus melalui Fred. Dan Fred yang mengendalikan permainan. Dan memang tidak butuh lama. Hanya berselang 3 menit Fred sudah bisa membuat MU ini unggul. Ya. Dan semua gol-gol itu terjadi, ya, 2 gol MU di babak kedua, itu dengan skema yang sangat oke. Ya. Gol ini dimulai dengan bagaimana kesalahan dari Rodrigo kalau tidak salah ya, Firpo Junior Firpo direbut oleh Bruno Fernandes, memberikan umpan kepada Ronaldo, balik di sana ada Fred menyodorkan ke Jadon Sancho dan Jadon Sancho itu dengan tenang sekali tahu melihat bahwa ada pergerakan coming from behind dari Fred masuk ke dalam dan dia memberikan umpan ini diselesaikan dengan tembakan keras kaki kiri menaklukkan Meisler 3-2. Ini yang membuat MU kembali ya di atas angin setelah unggul dengan 3-2 di menit ke-70. Dan untuk bisa mengamankan keunggulan ini, lagi-lagi Rangnick itu mencari solusi, ya, menarik Cristiano Ronaldo untuk memasukkan Varane, sehingga Varane bisa membantu Maguire dan Lindelof menjadi 3 back tengah yang mereka miliki MU. Di samping Wan-Bissaka di kanan dan juga dengan Luke Shaw ada di kiri. McTominay tetap sebagai gelandang yang lebih bertahan. Nah, yang dilakukan terjadi bahwa Sancho juga harus ditarik sedikit ke belakang untuk bisa membantu McTominay dan juga dengan Fred. Yang terjadi di depan Bruno Fernandes yang bermain agak ke depan dibantu oleh Anthony Elanga. Dan semua berjalan dengan rapi, dengan baik. Counter attack itu saya katakan mematikan. Mereka membiarkan mungkin pemain-pemain Leeds mengendalikan bola, tetapi mereka cepat untuk bisa merebut dan mereka bisa menghasilkan gol. Nah, ini yang terjadi di gol keempat. Lagi-lagi dimulai dari Fred. Fred memotong bola, mengendalikan bola, masuk ya. Dengan percaya diri Fred menggiring bola, memberikan umpan kepada Bruno Fernandes. Dan Bruno Fernandes menyodorkan kembali kepada Elanga. Ya, dan Elanga bisa menyelesaikan dengan baik. Dengan 4-2 ini saya pikir selesai ya. Kemudian upaya-upaya dari pemain-pemain Leeds untuk masuk lebih sulit dengan adanya Varane. Lebih kuat, sulit bagi Rodrigo, ya di sana bagi Cliff, bagi Daniel James, bagi Rafinha untuk bisa masuk ini sangat berat. Kontrol permainan sudah ada di anak-anak MU. Jadi mereka bisa mendapatkan 3 poin ini sangat bagus kalau menurut saya. Dan tanpa terasa kalau melihat bahwa ini 7 pertandingan yang sudah dilewatkan di IPL, kalau bicara di Liga Premier Inggris, mereka tidak kalah. Ini luar biasa. Ya. Terakhir MU kalah itu di Old Trafford 0-1 dari Wolves. Namun mereka bisa 7 pertandingan ke sini tuh nggak kalah. 4 menang, 3 imbang. Ada 15 poin yang mereka dapatkan dalam 7 pertandingan. Ya. 3 imbang itu mereka alami saat bertandang ke Aston Villa ya, di Villa Park 2-2. Kemudian mereka juga ditahan oleh Burnley 1-1 di Burnley. Dan di kandang sendiri di Old Trafford ditahan oleh Southampton 1-1. Itu 3 hasil seri. Ada 4 kemenangan yang mereka raih. Lawan Brentford justru bermain di Brentford. Mereka menang 3-1. Di Old Trafford mereka menang 1-0 lawan West Ham United. Kemudian mereka menghajar Brighton juga di Old Trafford dengan 2-0. Dan terakhir pada Minggu malam kemarin mereka bisa menang 4-2 melawan Leeds di Elland Road. Jadi oke, saya pikir bagus. Ya, dengan hasil ini dan ada 2 kemenangan beruntun yang mereka dapatkan, ini membuat langkah mereka lebih ringan, lebih enak di saat mereka menuju ke Madrid, ya,
untuk fokus berhadapan dengan Atletico Madrid di Stadion Wanda Metropolitano, ya, memainkan leg pertama babak 16 besar UCL. Kalau mereka bisa menang dengan 1-0, 2-1 sudah cukup buat mereka, enak ketika mereka akan menjamu ATM di Old Trafford. Jadi ini ya, motivasi ini yang mereka harus lanjutkan di saat mereka bertarung dengan Los Rojiblancos. Lupakan dulu pertandingan di IPL dan mereka fokus sekarang di UCL. Karena ini penting, kalau mereka bisa mendapatkan tiket melaju ke babak 8 besar atau perempat final, ini kan akan jauh lebih bagus. Berarti kemungkinan Inggris ada 4 tim selain City, Liverpool yang memungkinkan mereka bisa lolos karena sudah memenangkan pertandingan di leg pertama. Juga ada Chelsea sebagai juara bertahan yang saya yakin akan melangkah ke babak perempat final. Jadi selamat buat pasukan Ralf Rangnick, mereka sudah menghilangkan friksi-friksi, ya. Bagaimana yang berkembang sejauh ini ketika kelihatan di kamar ganti ada bergejolak, mungkin dengan CR7, ada Maguire, tapi kemenangan ini kelihatan sekali bahwa mereka happy benar, ya. Begitu selesai ada pelukan semua dari Rangnick dan semua pemain menyambut ini. Supporter sangat kuat mendukung MU dan suasana seperti ini yang harus dibangun, saya pikir. Saatnya MU untuk bisa sekarang fokus lagi untuk tetap ada di peringkat keempat. Karena sekarang mereka dengan 46 poin, ya hanya 4 poin di belakang Chelsea, ya. Tapi MU sudah main 26 kali, Chelsea baru 25. Ini bagus kan? 4 poin mereka unggul di atas West Ham United. Tapi West Ham sudah 26 kali bertanding. Cuma mungkin yang harus diantisipasi oleh Rangnick adalah 2 tim dari London, Arsenal dan Spurs. Karena dua-duanya baru 23 pertandingan mereka mainkan. Arsenal itu ada 42 poin. Kalau Arsenal bisa mengejar dengan memenangkan 3 laga untuk memainkan laga yang sama, menjadi 26 sama dengan MU, Arsenal itu udah 51 poin, ada di atas MU. Demikian juga dengan Spurs, ya. Kalau Spurs bisa menang 3 pertandingan, mereka akan ada di 48 poin, juga ada di atas MU dengan pertandingan yang sama kalau kita lihat 26, ya. Karena sekarang kan duanya Arsenal dan Spurs itu baru 23. Jadi tetap memang MU ini harus fokus. Namun dengan hasil yang positif, ya, saya yakin mereka akan tetap bertarung habis-habisan untuk mengamankan posisi keempat di klasemen untuk batas hadir bagi wakil Inggris di zona Champions. Sampai di sini review saya dengan keberhasilan MU yang mendapatkan 3 poin di Elland Road saat mereka mengalahkan Leeds United dengan 4-2. Ciao.